syukur kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat hingga saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas kita, yaitu mendidik calon generasi penerus bangsa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita lakukan sahabatnya ke Allah. Terima kasih atas partisipasi semuanya, dan di sini saya hanya sebagai pembawa acara dan membuka maksud dan tujuan kita semua ada di sini, yaitu karena Pak Hendra Herianto itu akan membuat PPK penilaian tindakan kelas yang itu merupakan syarat untuk kenaikan pangkat nantinya. Kemudian posisi Bu Faskar sebagai bukitnya yaitu ujian kinerja. Maka mari bersama-sama kita dukung beliau berdua, dan mudah-mudahan nanti bisa mengimbaskan kepada kita semua, dan kita semua bisa paham untuk membuat PPK dan PTS mungkin nantinya. Itu saja sebagai preambul dari saya. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada Pak Hendra selaku pembicara pertama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bintang Jaya, yang saya hormati Bapak pimpinan dan Bapak dan Ibu guru beserta staf TU yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu guru untuk menghadiri acara ini. Sebenarnya acara ini hanya acara kecil sih, tidak harus formal. Karena sebenarnya untuk PTK ini saya harus mengundang guru-guru yang di sekitar SMA tersebut. Artinya bahwa guru-guru tersebut harus yang diundang itu adalah harus yang di sekitaran itu, bisa dari SMA Negeri 1 Buai Pandan Timur, SMA Negeri 1 Belitung dan lain-lain. Pokoknya yang di sekitar situ, selingkup dengan SMA tersebut. Tapi karena kalau itu dilakukan itu akan menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan, misalnya nantinya harus ada konsumsi dan lain sebagainya, dan lebih iritnya lagi. Nah, saya berinisiatif untuk mengundang guru-guru saja. Pada intinya sama saja Bapak Ibu. Dan ini adalah penelitian tindakan kelas dan seharusnya dilakukan oleh setiap guru. Sebagai guru yang profesional itu pasti kita memiliki masalah dalam keseharian. Masalah ini bukan masalah hidup ya, tapi masalah keseharian Bapak Ibu dalam bekerja di sekolah tersebut. Yang mungkin minat belajar siswa yang kurang antusias, hasil belajar siswa yang kurang optimal, dan di situ bagaimana caranya kita sebagai seorang guru berinovasi untuk terus terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan selalu mencoba harapannya agar supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini tujuan saya untuk membuat PPK ini adalah untuk syarat kenaikan pangkat saya. Dan alhamdulillah pada waktu saya itu di 3B itu kan ada juga syarat untuk pembuatan PPK, dan alhamdulillah diterima Bapak Ibu. Dan ini otomatis saya merasa ketagihan. Ternyata buat PPK itu mudah loh, tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Harapan saya Bapak Ibu nanti juga seperti itu. Saya yakin suatu saat nanti Bapak Ibu akan sama seperti kami di sini. Suatu saat nanti pasti. Nah, di sini yang saya teliti itu adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inquiry dengan memanfaatkan fitur dari rumah belajar pada materi prosedur teks untuk kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Belitung Jaya tahun ajaran 2021-2022. Oh iya, saya belum menyapa untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin ini hampir mirip dengan skripsi nantinya ya, hampir mirip. Saya rasa mirip lah gitu. Bahwa seorang guru juga dituntut terus untuk selalu meneliti gitu ya. Jadi kita bukan berarti jadi guru terus stop, mahasiswa sudah skripsi stop, tapi kita tetap meneliti. Dan salah satunya seperti ini, bisa kalian nanti bisa dijadikan referensi.
Nah, kenapa saya memilih fitur dari rumah belajar? Karena kebetulan saya juga mengikuti diklat pembatik atau pembelajaran berbasis TIK atau TIK gitu ya. Di situ dilatih kita dalam membuat video pembelajaran, dilatih juga membuat aplikasi dan sampai ke level 4 dan disebut sebagai sahabat rumah belajar atau SRB. Itu. Dan jadi saya tertarik untuk mengaplikasikan fitur dari rumah belajar ini untuk diterapkan di kelas. Dan yang untuk saya buat praktek itu adalah kelas 12 IPA 1. Lanjut. Ya, latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini, yang pertama adalah motivasi belajar bahasa Inggris masih rendah. Nah, di sini saya melihat bahwa dalam partisipasi peserta didik dalam diskusi itu masih rendah dan sedikit sekali yang mau bertanya atau berkomentar, apalagi mengkomunikasikan di depan kelas. Nah, ini masalah klasik sebenarnya ya yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru terutama untuk mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga saya berinisiatif untuk terus bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua itu adalah pada penilaian harian masih banyak peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM. Nah itu. Terus alternatif solusi bisa textbook. Alternatif solusi di sini adalah penulis menawarkan model pembelajaran inquiry yang menuntut peserta didik untuk mencari sendiri sumber bahan belajar yang menurut mereka sukai. Jadi di sini nanti dari sumber belajar tersebut tersedia berbagai macam video, gambar, aplikasi dan lain sebagainya yang diharapkan mereka bisa mencari sendiri sesuai dengan topiknya, sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka menjadi lebih tertarik. Selanjutnya adalah penulis mencoba memberikan alternatif dengan memanfaatkan fitur rumah belajar, yaitu sumber belajar dan bank soal. Sebenarnya dari fitur rumah belajar ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Bisa juga dari fitur rumah belajar ini ada istilahnya adalah laboratorium maya, di situ ada ya, terus juga di situ ada juga sahabat pena, sahabat edu dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu nanti tinggal klik saja fitur rumah belajar, di situ nanti akan ada fitur-fitur yang mendukung pembelajaran peserta didik kita. Nah, di sini saya ambil sumber belajar dan bank soal karena kalau diambil semuanya rasanya nanti penelitiannya kurang fokus gitu ya. Dan berikutnya, nah seperti kita ketahui bahwa model-model pembelajaran abad 21 itu harus menuntut peserta didik menemukan sendiri permasalahan-permasalahan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dengan model-model pembelajaran abad 21 diharapkan mereka bisa nantinya bisa memecahkan sendiri masalah yang mereka hadapi melalui pembelajaran atau tantangan yang dihadirkan oleh guru. Yang pertama adalah mengamati fenomena. Fenomena di sini artinya bahwa mereka harus bisa mengaitkan pembelajaran tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Otomatis pembelajaran tersebut harus kontekstual gitu ya. Terus yang kedua adalah mengajukan pertanyaan terkait fenomena tersebut. Dan yang ketiga adalah mengajukan dugaan. Dugaan itu adalah solusi-solusi yang dihadirkan oleh peserta didik tersebut, menduga bagaimana caranya. Dan yang berikutnya adalah mengumpulkan data untuk memverifikasi dugaan tersebut. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa saya menggunakan fitur dan rumah belajar, yaitu sumber belajar. Boleh dilanjutkan Bu Fajar. Dalam sumber belajar ini yaitu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dan dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan pemahaman. Nah, ini ya. Jadi apa sih sumber belajar itu? Nah, sumber belajar itu adalah isinya itu Bapak Ibu, ada video, animasi, simulasi, dan lain sebagainya. Berarti otomatis siswa dalam mencari bahan ajar atau menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh guru misalnya seperti itu, mereka bisa mencari alternatif solusinya di sumber belajar tersebut, disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Misalnya yang kinestetik gitu, dia
lebih suka ke simulasi. Nah, dia bisa mencari di bagian simulasi. Yang auditori misalnya gitu, dia lebih senang ke video. Nah, di situ ada ditampilkan juga video. Dan di sini juga saya menggunakan bank soal, di mana bank soal tersebut adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai aksesional latihan atau ulangan dan ujian. Nah, setelah mereka itu mendapatkan materi dari sumber ajar itu sebagai bahan mereka menyelesaikan tugas, mereka juga bisa mengeksplor bab soal. Di sini mereka bisa melatih pengetahuan mereka sejauh mana mereka bisa menyerap pengetahuan yang disampaikan atau yang dipelajari bersama guru di sekolah. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Fajar. Silakan Bu Fajar. Untuk sementara saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Blitar Jaya, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blitar Jaya, yang terhormat Bapak Ibu beserta staf tata usaha, yang saya hormati adik-adik dari Universitas Nurul Huda yang sempat hadir pada pagi hari ini. Di sini saya bermaksud mengumpulkan Bapak Ibu sekalian, yaitu ingin menyenangkan hasil PTK saya, yaitu penelitian tindakan kelas ya, yang saya laksanakan selama kurang lebih 1 bulan lamanya ya. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar peserta didik materi barisan dan geret geometri kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Blitar Jaya. Adapun kenapa saya mengambil judul PTK tersebut, next. Saya berangkat dari akar masalah yang telah saya identifikasi, yang intinya hasil belajar peserta didik masih rendah dikarenakan kurang tepatnya penerapan strategi pembelajaran, yaitu dari segi pendekatan, model, metode, media, dan penguasaan materi yang digunakan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas menyebabkan hambatan pada optimalisasi belajar peserta didik, sehingga perlu implementasi model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Adapun fase atau tahapan pada pembelajaran PBL yaitu ada 5 fase ya Bapak Ibu. Fase pertama, orientasi siswa pada masalah. Pendidik itu awal mulanya menyediakan masalah kontekstual agar peserta didik itu mengamati masalah yang Bapak Ibu tampilkan. Boleh menggunakan bahan ajar PPT, boleh menggunakan bahan ajar nyata seperti itu. Dari fase 1 naik ke fase 2, yaitu pendidik mengorganisasi siswa untuk belajar. Dari mereka mengamati, mereka
membentuk kelompok yang beranggotakan 5. Kelompok itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Kalau bisa kelompok itu terdiri dari lelaki dan perempuan, dan diambilnya dari satu kelompok itu terdiri mungkin beberapa anak yang kurang tingkatannya, lalu beberapa anak sedang, dan beberapa anak yang tingkatannya tinggi, seperti itu. Jadi heterogen, jangan sampai Bapak Ibu itu membentuk kelompoknya yang kurang dengan yang kurang, yang tinggi dengan yang tinggi ilmu akademisnya, atau perempuan semua atau lelaki semua. Itu tidak akan berjalan Bapak Ibu. Fase yang ketiga, membimbing pengalaman individu atau kelompok. Di fase ketiga ini kita selaku pendidik, setelah kita menampilkan masalah, lalu kita disuruh anak itu berkelompok, kita jangan tinggalkan Bapak Ibu. Jangan semata-mata kalian sudah disuruh berdiskusi terus kita sebagai pendidik duduk diam di meja dan bermain HP. Itu tidak benar. Yang benar kita membimbing pengalaman individu atau kelompok. Kita dekati satu kelompok dengan yang lain. Ada tidak kesulitan seperti itu. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Maksudnya di sini setelah anak itu menganalisis dari masalah itu, mereka mendapatkan jawabannya dari hasil diskusi mereka disuruh presentasi ke depan. Di situ sikap yang akan ditampilkan itu berani mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk kelompok yang tidak kebagian waktu tampil, itu cukup bertanya, maka nilainya itu dianggap sama Bapak Ibu. Jadi ketika kelas itu ada 30, dibagi 5 kan ada 6 kelompok. Tidak mungkin 2 kali 45 itu cukup 6 kelompok itu maju. Jadi ambil saja sampelnya 1 kelompok atau 2 kelompok maju, sisanya bertanya. Itu nilainya sama. Dan yang terakhir, menganalisis dengan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah mereka melalui tahapan dari fase 1 dan fase 4, kita selaku pendidik itu memberikan evaluasi sampai mana metode pembelajaran kita itu berhasil. Sebelumnya Bapak Ibu bandingkan dengan metode yang selama ini kita lakukan, yaitu konvensional yang hanya ceramah. Jadi semua itu berpusat kepada pendidik. Nah, ini kita bandingkan apakah hasilnya akan meningkat setelah kita menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu. Kalau saya kemarin penelitiannya ternyata cukup baik peningkatannya ya Bapak Ibu. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Mereka itu ternyata menyukai dengan model pembelajaran PBL seperti itu. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian saya yaitu penerapan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dan memberikan dampak positif terhadap pembentukan perilaku pada diri peserta didik. Antara lain perilakunya yaitu aktif, peserta didik menjadi kreatif, inovatif, mau menerima pendapat peserta didik lain, sabar, kejujuran, kerjasama, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Kiranya cukup sekian publikasi PTK saya, kurang lebihnya saya minta maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, paparan dari Pak Hendra dan Bu Fajar yang sangat efisien, efektif, karena dikenakan istirahat bisa dimanfaatkan
wabarakatuh. Hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf hormati, ini langsung saya akan memberikan motivasi apa yang telah dipaparkan atau dipresentasikan oleh Pak Indra maupun Bu Wiwi, Bu Aja. Itu sebenarnya ya, itu tugas guru. Tugas guru harus seperti ini. Dan PTK itu dia diadakan setahun sekali atau 2 tahun sekali untuk kenaikan pangkat. Jadi bisa dari PTK, bisa dari PTS. Dan PTS biasanya kepala sekolah ini. Jadi kalau guru PTK, cukup dengan PTK diadakan tahun sekali. Jadi kalau 3 tahun 3 hari, kalau 4 tahun 4 kali, nggak bisa 4 kali, 2 kali cukup untuk kenaikan pangkat, untuk publikasi. Ini karya ilmiah, ini sudah ilmiah sekali nih, karena sudah dipaparkan oleh publikasi. Dan ini tugas guru ini. Kalau semua guru bisa membuat seperti ini tiap tahun, luar biasa SMA kita ini. Benar ini. Maka saya sering gurunya hebat. Sekolahnya hebat karena gurunya hebat. Kalau gurunya hebat apa? Ya seperti ini yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kami mohon dengan Bapak Ibu Dewan Guru ya, diupayakan untuk dapat membuat PTK maupun PTS. Untuk calon guru, ini ilmiah sekali. Ini bisa jadikan bahan skripsi. Yang punya Bu Hajar, punya Pak Indra, bisa jadikan bahan skripsi. Tolong dicatat ini. Nanti diajukan di perguruan tinggi Anda untuk judul skripsi. Karena ini sudah ilmiah. Belum tentu Anda akan mendapatkan hal yang seperti ini. Mungkin kalau Anda ditempatkan di SMA yang lain tidak akan seperti ini. Dan inilah ya karya ilmiah. Anda sudah mendapatkan salah satu ilmu terkait masalah karya ilmiah ini. Jadi ini bisa dicatat, yang punya Pak Indra, yang punya Bu Fajar, untuk dokumentasikan untuk bahan skripsi Anda. Mungkin yang bukan hanya ini saja, bisa guru yang lain, yang PNS, seperti Bu Mujila, Bu Fajar, Bu Wiwi. Ya. Ini bagus sekali ini. Kalau bisa dilaksanakan di SMA kita ini. Tapi jangan berharap seperti ini. Waktunya yang harus diatur. Harus bisa mengatur waktu. Kira-kira ini yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada